Kalau mau ngopi sama beli oleh-oleh di mana ya? Oh, hai pemirsa Doho TV. Hai teman Candaria. Senang banget hari ini ketemu lagi barengan saya Rati Kade di Candaria, kisah sederhana menginspirasi dunia. Aku lagi ada di Bandara Internasional Doho Kediri dan aku ingin meminum kopi. Bingung aku mencari di mana kopi yang enak dan pengennya sih yang khas kopi Kediri. Nah, langsung aja aku melihat-lihat di sini dan aku langsung kayak ini loh, tertarik sama yang sebelah sini. Di sini ada Pinarak dan tulisannya Kediri Gunung Kelut Astakara Coffee Shop. Kayaknya ini punya temen aku deh, temen aku yang ngurusin dan ngelola ini. Coba kita kesana aja yuk, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama commercial timnya ya. Yuk, langsung aja ke sini. Wah, kayaknya ada oleh-oleh yang menarik di sini ya. Apa ya? Loh, Mas Har. Halo, Mbak Rati. Gimana? Masya Allah kok di sini? Iya, aku tadi abis nganterin saudara aku. Wah. Dan aku lagi pengen cari kopi sama oleh-oleh khas Kediri. Ternyata ada Pinarak dan ada kamu di sini. Iya dong, pasti. Alhamdulillah. Hari ini bersama siapa ini kita teman-teman semua ya? Di sana tuh lagi ada teman Candaria yang lagi nonton. Dan hari ini kita emang pengen cari sesuatu yang beda yang ada di bandara. Dan kebetulan banget ketemu kamu. Jadi kita bisa tanya-tanya soal Pinarak dan juga Astakara Coffee Shop. Siap. Ini tempatnya di Bandara Internasional Doho Kediri. Iya, tapi sekarang dulu ya, kenalan Oke. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dan alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya berada di Bandar Udara Kediri. Dan tempatnya ada di Astakara Coffee Shop dan juga pusat oleh-oleh Pinarak. Itu. Ya. Aku tadi soalnya lihat-lihat di sini kan nggak banyak yang jualan ya. Dan ini tuh keren banget tempatnya. Ada oleh-oleh khas Kediri, isinya pastinya UMKM Kediri dan tempatnya ada di bandara. Benar. Mungkin Mas Har bisa ngajak aku berkeliling-berkeliling. Boleh. Tapi kasih tahu dulu ke pemirsa. Ini gimana sih ceritanya kok bisa ada produk UMKM? Kediri lokal gitu ya, majang naik kelas di Bandara Internasional Doho di Pinarak. Ceritain dulu dong, Mas. Boleh. Jadi sebelum kita cerita panjang lebar nih ya, Kak Rati. Jadi bisa 2 jilid ya. Jadi gini, terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya ya, berkat beliaunya kita semuanya bisa sehat, bisa berada di Bandar Udara Kediri. Yang kedua kami ucapkan khusus buat Mas Bupati kita tercinta yaitu Mas Hanindito, Hanindito Hanindito Himawan Pramana. Ya, benar ya. Ya, itu yang telah memberikan punya visi dan misi di mana produk-produk UMKM harus semuanya terpajang di bandara, begitu Kak. Terus. Dan juga terima kasih pada dinas koperasi, dinas-dinas terkait yang juga menyupport. Saya juga terima kasih juga kepada Angkasa Pura dan juga DHX yang telah memberikan wadah bagi UMKM untuk bisa mempromosikan, memasarkan produk-produknya yang ada di bandara. Menarik banget ya, jadi ternyata Pinarak ini adalah kolaborasi gitu ya Mas? Iya, benar. Antara usulan gitu ya, mungkin benar. Seperti programnya Mas Dito benar, gitu ya, Mas Bupati, kemudian ada dinas terkait dengan Angkasa Pura dan juga DHX. Iya. Gimana tuh ceritanya bisa mengkolaborasikan menjadi satu itu? Ya, gini ya, ceritanya itu sebenarnya panjang sekali ya. Jadi berapa episode? Iya, panjang sekali. Tapi yang jelas itu dengan adanya Monggo Pinarak, dengan adanya Astakara Coffee Shop ini adalah satu bentuk hal yang membuat para UMKM ini bisa nanti dikenal. Terutama itu UMKM lokal. Jadi salah satu bentuk media promosi. Terus juga mengangkat kearifan lokalnya. Terus juga nantinya bisa menjadikan perputaran ekonomi khususnya yang ada di wilayah sekitar bandara. Gitu. Menarik sekali ya, karena kalau kita lihat memang belum banyak itu ya Mas yang tahu soal produk UMKM ya. Setahu aku tuh ya kalau misalnya orang kesini beliin oleh-olehnya kan tahu kuning. Benar. Ternyata
banyak banget ya produk Benar. UMKM-nya. Iya, jadi kalau di Kediri itu sekarang tidak hanya apa ya, tahu kuning, tidak hanya geduk pisang, tapi ada olahan-olahan lainnya seperti olahan nanas. Olahan nanas terutama itu adalah sekarang yang lagi gencar-gencarnya ini kayak pai nanas Candaria ya. Siapa ya? Tahu kan semuanya teman-teman, ya itu cukup luar biasa enak ya. Terus juga ada minuman, ya nanas, ya rosella, ada juga kopi. Nah, kopi juga harus di highlight juga ya, karena di sini juga ada arabica, juga ada robusta, excelsa, ada juga apa? Liberica, macam-macam Kak. Banyak sekali. Luar biasa. Jadi sebenarnya komoditi di Kediri sendiri tuh banyak ya. Banyak mulai sekali. Dari nanas tadi, apalagi Rosella, kopi, dan satu lagi mangga podang. Ya, saya lupa iya, mangga iya. podang Berarti itu ada juga. komoditi yang memang diangkat jadi oleh-oleh. Benar. Oke, sekarang pasti banyak nih teman-teman UMKM yang berlomba-lomba menciptakan inovasi dari 4 komoditi itu ya, Mas? Iya, benar. Terus kira-kira dari banyaknya UMKM yang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi itu, UMKM yang bagaimana sih yang bisa produknya itu mejeng gitu di bandara? Oke. Di sini apakah melalui proses kurasi juga atau asal kenal orang dalam gitu atau gimana tuh ya? Nggak juga kalau ordal ya, sebenarnya nggak juga kalau ordal, karena memang semua itu memang harus memenuhi syarat-syarat ya. Banyak sekali yang memang harus dipersiapkan untuk bisa terpajang di bandara karena memang kelasnya kan internasional. Jadi kalau dari Angkasa Pura sendiri itu sudah membuat SOP sebenarnya, seperti mungkin produk-produk, saya ambil contoh mana ya, ini nih. Nah, ini apa namanya, produk salah satunya adalah cemilan kekinian kriwul atau crispy tiwul. Ini terbuat dari singkong, Kak. Oh, tiwul ya? Tiwul. Tiwul Ya, ya. tiwul itu kan biasanya dimakan langsung ya. Jadi betul. dikukus ya, dikukus terus dimakan langsung. Tapi ini diinovasikan dalam bentuk yang lebih crispy. Jadi digoreng, Wow. ya kan? Kemudian dikasih bumbu-bumbu, rempah-rempah, langsung bisa dimakan. Ini ready to eat. Ready to eat. Iya. Jadi inovasi dari singkong ya. Yang mungkin komoditinya juga banyak ya. Benar. Nah, ini packagingnya harus seperti ini, ziplock, kemudian juga ada beberapa icon-iconnya, harus lengkap izin-izinnya, halalnya, sampai dengan PIRT dan semuanya lah ya, itu harus lengkap. Nah, kalau seperti itu baru dirasakan nih secara packaging sudah, baru dirasakan secara testingnya. Kalau sudah enak, udah deh, bisa langsung masuk di sini. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Kediri khususnya ya, bisa menitip produk-produk UMKM-nya ke bandara atau ke pusat oleh-oleh Pinara ini. Nah, dengan beberapa syarat nanti bisa menghubungi adminnya. Oke. Ini ya, kita menarik di tiwul tadi. Pertama aku dengar katanya tiwul jadi salah satu makanan khas Kediri yang dipatenkan Mas Dito. Benar. Itu sudah dipatenkan, Kak. Jadi sudah apa namanya, namanya itu hak intelektual. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, tiwul tuh dari mana gitu, jawabannya dari Kediri karena dipatenkan itu punyanya Kediri gitu. Benar. Dan ini ada inovasinya crispy tiwul yang ada di Pinara. Nah, Benar. ini tadi Mas Har bilang nih, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke sini itu harus melalui proses kurasi dulu. Pertama packagingnya, mungkin teman-teman di rumah sudah punya packaging sendiri-sendiri, tapi yang berbeda di sini ada icon Kedirinya ya Mas? Iya, ini namanya barong, Kak. Oh, gitu. Iya, barong itu sejenis apa namanya, salah satu kesenian yang ada di Kediri. Ya, biasanya dibarengi dengan apa ya, jaranan kayak gitu. Jadi harus ada icon yang mengangkat Kediri gitu ya. Misalnya kalau di Bali mungkin tari Lego, Ya. ada gambar bedugu, Benar. mungkin gambar totok kerot, Totok kerot, gitu. Gunung Wilis, Oke, Gunung Kelut. baik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kalau misalnya mau produknya ada di sini, harus ada icon Kedirinya biar orang tahu ini oleh-oleh mana sih? Oh, oleh-oleh dari Kediri, gitu, karena ada benar. iconnya. Dan yang pasti legalitas juga harus lengkap. Lengkap, ya. ya, benar sekali, Oke, baik, Kakak. Seperti itu. Baik, jadi nggak ini ya, nggak tertutup ya, bisa terbuka untuk siapa aja yang Siapa mau aja, masuk di sini. benar. Oke, kalau ngomongin oleh-oleh nih ya, di Pinara ini kan oleh-oleh gitu ya Mas Har ya. Selain makanan, tadi Mas Har bilang ada produk apa lagi sih di Pinara ini? Oh iya, selain makanan pasti ada yang namanya craft, Kak, atau kerajinan tangan. Macam-macam di sini.
kreatifnya dari orang-orang Kediri itu banyak sekali. Ada yang dalam bentuk tas, ada yang dalam bentuk kerajinan rajut, ada yang dalam bentuk kerajinan apalagi ya, benang buat gelang, tas dan sebagainya. Pokoknya banyak lah Kak. Nah contohnya seperti kita bisa lihat di sebelah Kak Ratih. Nah ini kalau ini namanya gantungan kunci. Ya ganci gantungan kunci. Ini juga salah satu produk yang kita tawarkan, yang kita pajang juga di stand kita yang ada di bandara. Oke. Mas Har, aku mau tanya, kalau tadi kurasi makanannya udah dikasih tahu ya caranya gimana. Nah, kalau teman-teman di rumah itu yang punya craft, apa juga ada kurasi? Dicoba juga atau gimana? Yang jelas nggak mungkin dimakan ya Kak ya. Pasti alot ya kalau dimakan. Nggak bisa ditelan kayaknya. Nggak bisa ditelan. Yang jelas itu satu dari tingkat mungkin dari kekhasannya gitu mungkin ya. Apanya? Kediri banget. Kedirinya. Jadi kayak seperti ini kan ada melambangkan gumul Kediri. Terus juga kayak gini, ini namanya salah satu produk craft kita juga. Ini dari kain goni dalam bentuk tas ya. Kain goni. Iya, ini namanya kain ya, tas goni ya. Dari kalau orang biasanya dipakai karung goni. Benar. Buat tas. Ya, terus ini juga ada apa namanya? Batik ya? Batik ya, ini batik. Batiknya itu batik khas Kediri juga, geringsing sama lidah api. Nah, jadi seperti ini. Jadi ikon-ikon yang seperti inilah yang biasanya kita tawarkan untuk masyarakat-masyarakat luar yang ada di luar daerah Kediri gitu. Biar mengenal seperti apa sih Kediri dengan oleh-olehnya dan souvenirnya. Cantik banget ya. Ini dari bahan goni. Sulap jadi tas, ininya kulit kayaknya nih. Benar. Kulit dari merek apa nih, punyanya siapa? Punyanya tas goni. Iya, tas goni. Terus ada motif dari Kediri. Iya, ini juga ini jadi City Handmade. Nah, ini adalah teman-teman kita yang tidak disabilitas Kak. Oh, ini ada teman disabilitas juga. Benar. Jadi ini seperti ikon nanas, ikon rosella, ikon mangga podang, seperti ini ada. Oh ya, ini mangga podang lucu Mangga ya. podang. Ini hasil dari rajutan teman-teman disabilitas. Nah, salah satunya seperti inilah Kak ya. Yang jelas nampak bagus, nampak indah, nampak keren, ditenteng kemana-mana itu bisa menggambarkan itu adalah Kediri. Oke, Mas, ini ngomong-ngomong soal Pinarak nih ya Mas ya. Kalau kita boleh tahu kan saat ini mungkin penerbangan terbatas banget nih ya, cuman 2 kali setiap minggu gitu. Benar. Kira-kira gimana nih, berpengaruh nggak sih sama teman-teman UMKM? Jangan jawab dulu. sengaja, karena kita mau iklan dulu bos. Oke. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mas Har ya. Gimana caranya tetap bisa mempromosikan walaupun penerbangannya cuma 2 kali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cenderia. Hai pemirsa Doho TV dan teman Cenderia, ketemu lagi sama Mas Har di sini. Hai. Dan kita masih ngobrolin soal Pinarak, toko oleh-oleh yang ada di Bandara Internasional Kediri. Betul. Tadi aku sempat bertanya, tapi kepotong durasi ya. Dimana aku bertanya nih, penerbangan kan masih berapa kali Mas Har? 2 kali dalam masih 2 seminggu. kali. Nah, gimana tuh Mas, yang datang tuh udah rame, antusiasmenya masyarakat kesini tuh udah bagus atau masih gimana nih kalau menurut Mas Har ya? Dengan penerbangan 2 kali, setiap adanya penerbangan itu Mas ada banyak sekali sebenarnya. Jadi kursi kalau nggak salah kemarin itu informasi dari Angkasa Pura itu dari 180 itu sudah terisi 150 loh Kak. Oh, jadi berarti cukup lumayan sebenarnya ramai. 300 orang ya yang setiap hari itu datang Iya, ya? benar. Jadi yang datang dari Jakarta sama yang mau ke Jakarta. Oh iya betul. Gitu. Jadi cukup lumayan banyak sebenarnya dan alhamdulillah sih dengan adanya penerbangan 2 kali ini kita media promosi ya di sini ya. Jadi itu lebih bisa impact-nya lumayan. Oke. Apalagi nanti kalau ditambah. Betul. Jadi orang yang nggak tahu tentang olahan Kediri, oleh-oleh Kediri, produk-produk Kediri jadi tahu ya. Benar, jadi tahu ini, dengan adanya tambahan penerbangan. Oke. Jadi ya benar-benar kalau dibilang UMKM naik kelas, UMKM promosi ya di Pinarak ini. Iya. Jadi penasaran sama produk-produknya ya teman Cenderia, aku boleh diajak berkeliling? Boleh dong. Pinarak tour gitu. Boleh silakan. Ini kita tur dulu ke kemana bagian nih? apa namanya?
Ini nih teman-teman ya, ini Craft ada ya ini? craft ya, Oke. ada beberapa craft. Ini ada baju, kalau misalkan souvenir-souvenir yang ada di Oh, ini kaos ya. kaos-kaos Coba dilihat ya, tulisannya. dilihat ini Gambarnya apa ini Mas Kediri kalau berbudaya. Oh, ini tagline-nya Kediri, Kediri ya? ya, Kediri berbudaya. Terus kemudian ini Gambar juga apa? Doho International Oke, Airport. jadi ya. memang gambar-gambar itu icon-icon yang ada di Kediri ya. Ya. Oke. Terus juga ada topi nih Kak. Boleh dicoba loh Kak Ih, topinya. lucu sekali. Ini kayaknya sama deh. Sama, iya kan aku juga hari ini lagi pakai batiknya Kabupaten Kediri guys. Iya. Ini motif geringsing ya Mas Hari. Benar, ya? ini motifnya geringsing. Nih, Jadi itu juga topi. salah satu apa ya, motif geringsing, lidah api, patma, terus apa lagi ya? Masih banyak lagi ya motif-motif Kediri yang sudah dipatenkan. Oke, ini Ya, sudah sekalian hak. sekalian promo juga karena kita nggak tahu ya kalau emang Benar. Kediri tuh punya motif yang sudah Banyak sekali dipatenkan. kekayaan intelektual ya kan namanya itu. Banyak sudah dikasih apa ya namanya itu, sertifikat. Apa ya, sertifikat sudah dipatenkan lah ya. Iya. Terus ada apa lagi nih di sini? Banyak Ada. banget. Nah, ada lagi banyak nih Kak. Ini produk nah kalau dari mana? ini produk-produk dari pojok UMKM Jawa Timur Kak Rati. Oke. Jadi kita tidak hanya produk-produk lokal yang ada di Kediri Raya, tapi kita juga bekerja sama dengan teman-teman UMKM, sesama UMKM se-Jawa Timur. Karena bandara ini adalah bandara internasional dan letaknya juga ada di Jawa Timur. Jadi ini salah satu bandara cukup besar, yaitu bandaranya Jawa Timur, Oh, berarti bukan juga hanya Kediri. terbuka Iya. ya, ada space juga buat teman-teman Benar. juga. Ini cantik banget loh, guys. Ini ada batu dari mana ya ini? Pacitan Jewelry, ya? OG Jewelry. Pacitan ya ini ya? Pacitan, Oh, bagus ya. banget, Ini yang cantik dari Pacitan. banget. Jadi batu, terus ada apa dikasih apa ya, kawat atau apa Iya, ini ya? iya, seperti ini. Oh, menarik Iya. sekali. Oke, kita balik lagi ke produk-produk UMKM Kediri ya. Iya, boleh. Mana lagi nih Nah, Mas? di sini Oh, Kak ada juga. ke sini ya. Nah, Oh, ini yang dari kalau ini Blitar dari ya? Blitar ya. Oh, lucu Ini banget. olahan apa ya? Kain perca. Kain perca ini. Kain perca ya, Oke. kain perca-perca Tapi khusus jin sepertinya. Iya, khusus jin ini Kak. Jadi tapi bagus banget kan? Bagus banget ya kualitasnya ya. Loh, Lucu ya. keren. Nah, ini dia nih sekarang yang dari katanya Kediri. komoditinya. Komoditi utamanya adalah nanas. Nah, ini ada pai nanas Candaria. Kayak kenal siapa ownernya. Ya aku Ad- dibolehin nitip loh di sini, terima kasih ya. Iya, Mas. boleh, alhamdulillah. Terus ada apa lagi? juga Ima Putri sambal nanas. Oke, Ini sambal nanas. Sambal nanas. Sambal loh. nanas. Baru tahu loh guys, kalau nanas Iya. bisa dipakai sambal. Ini kayak cocoknya buat seafood gitu Iya, ya. Karena benar. dia, apa ada kecut-kecutnya gitu ya Iya, Mas Arya. benar sekali. Wow. Ada juga strudel nanas. Strudel nanas. Ada juga minuman nanas, selai nanas. Ya. Nanasnya Kediri emang the best banget karena dari Gunung Kelut ya Kak ya. Asli dari Gunung Kelut Oke. ya. Kalau kita itu kalau ngomongin nanas itu sebenarnya nanas ada banyak banget. Tapi kalau di Kediri itu dikembangkan sama dinas perkebunan ya dan juga dinas pertanian itu bahwa di Kediri itu dimunculkan satu Jenis nanas gitu ya. Namanya adalah nanas pasir Kelut 1. Gimana Nah, itu rasanya? formula- Apakah ada pasirnya di dalamnya? Enggak sih Kak, lebih lembut ya, lebih banyak airnya, lebih manis dan gede-gede, bener-bener segede-gede ini loh ya. Langsung ke ngancar aja ya guys ya. Bener dengan cara. Lanjut, ada apa lagi di sini? Ini Oh, ada keripik pisang. ada keripik pisang, ada keripik talas, ada jagung, Oke. ada opak gambir, jadianan jadul. Lucu juga Ini ada puli nih Kak. Ini namanya puli Jawa, kerupuk ya, kerupuk puli Jawa. Oke. Nah, terus kemudian juga ada apa lagi nih ya? Keripik-keripik Keripik gadung, gitu ya. ada mentes, macam-macam kayaknya Kak. Lengkap banget ya Lengkap guys ya, ya. di sini oleh-olehnya. Baik Sebelah minuman. sini, Nah, ini kalau ini minuman nih Kak. minuman, khusus spesial minuman. Iya. Jarang loh ya aku ngelihat minuman dan packagingnya juga cantik banget nih. Benar, Ada karena apa memang- aja nih Kak nih? Ini ada telang. Telang. Ini dari bunga telang, ada dari Oke. bunga rosella. Packagingnya model seperti ini ada. Ada juga beberapa rempah-rempah ini Kak. Nah, ini rempah-rempah. Ada juga yang lidah buaya. Ada sirsatnya juga. Kalau di belakang Kak Rati itu malah lebih luar biasa, ada lagi. Oh, iya. Namanya adalah sari tebu ijo. Sari tebu ijo ini ya Kakak ya. Nah, benar. Dan aku lihat-lihat nih teman-teman semuanya yang ada di sini sudah BPOM juga ya. Ya, benar. Jadi ini bukan lagi PIRT, karena minuman sekarang nggak boleh PIRT, Kak. Semuanya harus BPOM. Jadi kita mau promosiin pun, mau jual kemanapun sekarang sudah bebas bisa, karena sudah berizin BPOM.
Luar biasa sekali Iya. UMKM Kabupaten Kediri Iya, ya. dan alhamdulillahnya terima kasih juga loh ya kepada Mas Dito sudah memberikan fasilitas buat UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Produk khususnya minuman, kita bisa BPOM. Di situ ada yang namanya rumah produksi bersama. Itu yang membuat adalah pemerintahan Kabupaten Kediri. Pastinya terima kasih buat Mas Dito dan juga seluruh dinas yang telah membantu kami. Iya, ini produknya ternyata banyak ya, ada rosella, telang, ada lidah buaya, ada juga tebu. Wah, ini jarang-jarang kalau kita misalnya minum tebu di pinggir jalan, ini sudah di packaging cantik banget dan bertahannya cukup lama. Cukup lama, sekitar 6 bulanan Kak. Lama nih, sampai 2025 bulan Juni. Iya, benar, 6 bulan. Oke, jalan-jalan lagi Lanjut. ya Kak. Kita sebelah sini. Kita lanjut lagi. Ini ada coklat tahu. Wah, ini nih coklat tahu nih. Ini ada juga stik tahu, stik coklat. Oh, ada juga bolu nanas. Bolu nanas. Menarik banget ya teman-teman semuanya. Singkongnya ini juga ada. Oh, iya, benar. Balungku namanya. Ada madu. Oke. Kalau sebelah sini ada apa lagi nih, Mas? Ini khusus untuk olahan ikan. Ikan? Ya. Apakah di Kediri juga banyak ikan? Banyak dong, terutama adalah lele, Kak. Oh, baik. Nah, lele seperti ini olahan-olahan apa namanya abon lele. Ini kan bagus nih buat mungkin kalau teman-teman di sana di tetangganya atau saudaranya ya, tapi amit-amit juga sih ya. Amit-amit apa? Kalau mungkin terkena stunting, jangan khawatir ya. Langsung aja pakai sering makan lele. Lele itu kalau digoreng juga gurih. Kalau misalkan nggak mau ya pakai abonnya lele aja. Kayaknya Mas Har dulu nggak stunting ya. Iya, gizi baik ya, dia bisa tumbuh dan besar seperti ini. Oke, ini juga ada produk-produk lagi. Ini ada teh rosella. Teh rosella ya. Oke. Wah, seru banget ya. Coba-coba yang sebelah sini, Mas Har. Nah, ini craft handicraft apa ya? Ini craftnya teman-teman UMKM Kabupaten ya. UMKM. Jadi kayak ini gelang ini gelang juga. Oke, ada gelang-gelang ini yang dari ini pare kayaknya nih. Iya, ini dari pare etnik. Etnik ya. Pare seperti etnik. itu. Terus juga ada apa kerajinan-kerajinan rajutan macam-macam. Nah, ini juga ini kapal pinisi dari bambu. Oh, dari bambu. Ini juga kayaknya sepertinya saya tahu dari karya teman-teman disabilitas. Iya, benar. Ini gelang-gelang ini, terus mana lagi ya? Rajutan itu juga dari teman-teman kita. Oke. Luar biasa sekali ya guys, ternyata produknya UMKM itu banyak. Jadi udah nggak bingung lagi kalau misalnya mau cari oleh-oleh. Apa sih khasnya Kediri? Banyak banget khasnya Kediri, nggak cuman tahu sama getuk pisang. Benar. Mas, ngomong-ngomong nih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal UMKM gitu ya, banyak produk-produk yang bisa menjadi oleh-oleh gitu kan ya Mas Arya. Itu berhubungan langsung sama pariwisatanya. Nah, kalau ke Kediri turun dari pesawat gitu, mau jalan-jalan wisata ke Kediri itu kemana sih Mas Har? Kalau ke Kediri, misalkan habis turun dari bandara, kita mau kemana? Yang pertama, kalau misalkan mau wisata alam, itu kita bisa ke Ndolo, itu ada air terjun. Bawahnya Ndolo juga masih ada air terjun, tapi kecil, itu Irenggolo. Atau mungkin kita mau wisata alam lagi di daerah lebih ke timur selatan. Itu ada Gunung Kelut. Nah, lalu kalau kita mau sedikit ke perkotaan, ada juga Simpang Lima Gumul. Itu sih Kak. Tapi sekarang ini di Kabupaten Kediri tidak hanya wisata-wisata lokal yang ada sejak zaman dulu ya, tapi sekarang juga dikembangkan lagi. Banyak bermunculan namanya adalah wisata desa dan desa wisata. Wisata desa dan desa wisata. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau wisata desa itu, jadi di dalam satu lingkup desa itu sudah dibangun wisata, jadi kayak pemandian. Oke, itu namanya wisata desa. Wisata desa. Ya, kalau desa wisata itu adalah jadi kayak semacam wisatanya itu akan bermalam di situ. Oh, gitu. Jadi nggak cuma sehari gitu ya, tapi ada pengalaman untuk hidup di desa Kak Rati. Seperti itu. Jadi dia bisa bermalam di situ, bercengkrama dengan masyarakat. Di situ akan ada budayanya, akan ada keseniannya. Di situ mereka akan membaur dengan masyarakat dan menjadi masyarakat pedesaan. Oke, jadi desa wisata benar-benar kayak
menikmati ambience yang ada di desa Iya. tersebut, nggak cuma ke wisatanya aja. Benar. Jadi kalau ngomongin desa wisata itu sebenarnya juga banyak sekali sih ya. Ada sekitar 30-an desa wisata yang ada Banyak di sekali. Kabupaten Kediri. Iya. Ada desa wisata Siman, ada desa wisata Keling, ada desa wisata Ndawung, ada desa wisata Njoho, ada desa wisata Mringin, pokoknya banyak sekali ya. Itu salah satu yang saya sebutkan itu sebagian kecil gitu Kak. Oke. Ya, yang kebetulan ini teman-teman saya juga salah satu pengelola desa wisata yang ada di desa wisata. Sekalian bisa promosi sih teman-teman Iya. sekalian. Gimana? Kalau desa wisata Siman isinya apa aja Iya. sih? Kalau Pokoknya di- waduk ya? Iya, di sana sebenarnya kalau di desa wisata Siman itu ada yang namanya Waduk Siman. Destinasi wisatanya selain itu alam ya, di desa wisata Siman itu kalau teman-teman masuk ke sana, hamparan waduk, ada juga pegunungan Anjasmoro ya kan. Terus kemudian juga Sungai Harinjing, ini adalah salah satu ikon terkenal yang ada di Kabupaten Kediri, itu adalah Sungai Harinjing. Karena di situ adalah cikal bakal adanya kenapa Kediri itu angka tahunnya sekarang itu 1221 ini bentar Umurnya ya, lagi. Iya. 19 itu karena dari cikal bakalnya di Sungai Harinjing tersebut. Iya, benar. Menarik sekali. Benar. Selain semoga bersejarah lah di sana, Kak. Oke, kalau kita mau ke tempat desa wisata Siman ya, Iya. kira-kira itu apa aja yang bisa kita dapetin experience-nya, perjalanan turnya, Oh, iya. itinerary-nya, Iya, dan benar. budgetnya berapa, Mas Har? Oke, siap. Jadi di sana itu kan desa wisata yang lebih kepada kebudayaan. Jadi nanti kita di sana akan disuguhkan berbagai macam tempat-tempat sejarah dengan banyak kearifan lokal budayanya. Kemudian nanti kita juga akan disuguhkan makanan-makanan ciri khas seperti dawet, seperti rujak manis, kayak gitu. Dan juga di sana pasti nanti bisa teman-teman misalkan ada perjalanan untuk menyusuri sungai. Nah, seperti itu juga. Di sini juga ada, karena jangan khawatir, cukup kalau misalkan teman-teman mau datang ke desa wisata Siman untuk mengunjungi sejarahnya, itu kan lama tuh Kak, sekitar 2 jam sampai hampir 3 jaman. Itu kurang lebih 30.000 gajah Kak. Murah per kepala, per orang, per Oke, packnya. nanti bisa langsung hubungin Mas Har lah Iya. ya kalau mau ke sana. Oke, Mas Har, luar biasa banget ya dari pariwisatanya, terus juga oleh-olehnya, asetnya. Ternyata Kabupaten Kediri itu kaya sekali, termasuk juga kopinya. Iya. Nah, habis ini pemirsa Doho TV dan teman Cadaria, kita mau nyicipin kopi khas Kediri dari Gunung Wilis dan Gunung Kelut, karena ada berbagai macam jenis kopi ya. Iya. Nanti kita akan mampir ke Astakara Coffee Shop miliknya UMKM Kabupaten Kediri. Jangan kemana-mana, habis yang satu ini. Hai pemirsa Doho TV dan teman Cadaria. Sekarang kita sudah pindah ke Astakara Coffee shop. Coffee Shop. Nah ini dia, aku dari tadi sebenarnya haus ya diajakin keliling-keliling sama Mas Har gitu. Aku pengen nyicipin kopi khas dari Kediri. Kediri, boleh. Astakara. Nah, Astakara. Astakara. Kenapa namanya Astakara? Astakara. Asta itu adalah tangan. Tangan. Kara itu bukan ya. Aduh, mohon maaf Doho TV ya. Orang Ariti itu ya tadi ya. Kara itu adalah angkasa, Kak. Oh, Jadi gitu. tangan-tangan yang dia bisa menjangkau seluruh angkasa. Keren sekali. Karena juga tempatnya pas di bandara ya. Iya, jadi angkasa pura Indonesia. Seperti itu. Ya harapannya mungkin kopi Kediri lama-lama bisa merambah Merambah ya ke angkasa. angkasa, Iya, ya. ke Indonesia. Ke luar bumi gitu Iya. maksudnya. Alien dong yang minum. Oke, ini kita lagi di Astana dan aku udah mulai mencium-cium bau kopi Aroma-aroma nih kopi. gitu. Tapi beneran nih Astakara ini yang dibikin kopi Kediri. Iya bener Kak, ini Astakara ini bikinnya pakai kopi-kopi Kediri. Jadi seperti ada di situ di Kakak ya, ada kopi Besowo, ada kopi Ngadiluih ya di daerah Ngadiluih dan sebagainya. Tapi yang jelas semua binnya itu berasal dari Kediri. Jadi di Besowo itu ada, di Medowo itu ada, di Puncu Laharpang itu juga ada.
kemudian di Wilis, Gunung Wilis juga ada. Nah, Oke. dihasilkan dari beberapa tempat yang datarannya cukup lumayan tinggi. Berarti di pegunungan ya, seperti Benar. Pegunungan Wilis sama Pegunungan Kelut, ya ada juga di daerah Anjasmoro itu Ya, juga di yang daerah- dibilang ya. Ya, benar. Wah, luar biasa. Dan setahu aku beansnya juga ternyata jenisnya banyak banget ya. Banyak Mas banget, Arya? ya. Ada beansnya, apa namanya, Excelsa, ada juga loh ya kita, Liberica, ya, Robusta, ada Arabica, macam-macam. Oke. Yuk, kita mau ngintip yuk. Mereka lagi buat apa Benar. kira-kira? Ini kayaknya spesial signature-nya Iya, sendiri gitu ya. benar-benar. Kelihatan nggak kamera? Enggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi kita kakak mau aku ini aku Ini aku mau pesenin. dibuatin apa? Ah, Hai, ini kembar ya? Iya. Oh, ini guys, lihat ini bartender. Barista kali. Emang jagli bartender. Baristanya Iya. kembar. Iya, ini namanya satunya Jun, Jun, Jin Jan Jun. Iya. satunya Jin. Jin. Beneran namanya Jin ya? Bukan. Siapa? Namanya satunya Juna. Juna, hai dulu dong Juna ke Mana? kamera. Ya. Hai. Kalau yang satu namanya adalah Riko. Riko, jauh ya Juna. Jauh. sama Riko dada dulu ke kamera. Iya, ini adalah anak-anak kembar kita ini, anak-anak gue. Baik, ibunya udah ada. Masih ntar ya. Oke, terus gimana terus? Ini aku Ah. mau dibikinin apa? Ini adalah spesial khusus buat Mbak Rati yang hari ini sudah mampir ke Astakara Coffee Shop ya, Astakara Coffee Shop. Namanya Canda Kopi dong. Iya. Bukan. Enggak kan? Boleh ya kan? Gimana? Mau kayak gimana nih? Enggak. Ini apa namanya menunya? Nah, menunya kita mau. Ini udah jadi ya? Nah, ini namanya satu ini udah jadi. Ini kopi apa ya? Asta Coffee Blend. Asta Coffee Blend. Jadi Nah, adalah apa salah itu satu Asta? minuman kopi yang ada di Astakara Coffee. Nah, ini apa ya? Komposisinya ada jahenya. Ada jahenya, Benar. kopi jahe gitu. Iya, ya? kopi jahe. Ada juga apa namanya susunya. Jadi semua nanti kalau misalkan mau minum ini tuh creamy, terus kopi ya, sama anget di sini itu karena jahe, Rasa gitu rasa jahe. ya. Jadi perpaduan minuman coba dulu deh. Boleh gak nih aku? Iya. Biar Ini ngerasain gimana kayak diaduk Diaduk gitu? dulu ya. Oke, coba dia ngerasain Asta Coffee Blend yang katanya ada jahe, Ya. terus ada rempah ya. Ini ada Rempah, rempahnya juga. rempah. Rempah sama susu kopi Kediri, coba ya. Gimana Kak? Enak banget. Banget Ya kan? ampun. Jadi gini, mungkin kalau kita biasanya minum kopi latte gitu kan dingin ya, tapi ini habis dingin ada sensasi hangatnya habis Hangatnya, itu. benar. Itu karena jahenya tadi. Karena jahe dan juga Oh, rempah-rempahnya. ini kayak ada gula-gula arennya juga nggak sih? Ada juga Ada gula dikasih, arennya ya? iya benar. Jadi biar apa ya? Karena kan di Astakara Cafe ini kan mengusung tema tradisional juga Kak. Jadi kita ingin membuat satu pengalaman customer ketika mencicipi kopi yang ada di Astakara Cafe ini, dia bisa membayangkan satu apa ya tempat di mana mereka bisa melihat semua yang ada di Kediri. Jawa gitu Iya, ya. Jawanya. Ini nggak ada di tempat lain sih guys, beneran. Ini aku baru ngerasain kopi yang sensasinya tuh Indonesia banget, tapi masih tasty, masih creamy, tapi ada sensasi rempah-rempah Indonesianya. Harus coba Asta Coffee Blend. Oke. Sampai nambah terus aku. Maaf ya aku taruh sini ya. Oke, Terus sekarang apa lagi? ini juga hampir mirip ya, hampir Aha. mirip. Ini apa namanya? Keloka. Keloka. Ya, Oke. Keloka. Jadi Saya taunya Arya Saloka. itu artis, Artis ya, oke. Ini Keloka hampir mirip Kak dengan komposisinya dengan awal, cuman ini tidak ada jahenya, namun ini ditambah dengan coconut. Coconut. Jadi Ya. ada rasa Kelapanya. oh, bukan santan K itu tadi Iya, ya. beda. Mirip biasa. Iya, mirip ya. Jadi ini kalau yang ini dia ada coconut, ada rasa masih ini banget ya, apa tropis Indonesia Iya, banget benar. gitu ya. Ada kelapa-kelapanya. Benar. Gulanya aren juga atau enggak ya ini? Ini kayaknya sih nggak dikasih ya. Ini pakai aren Nggak nggak? ada, Oh, ini nggak nggak ada Kak. Ini berarti Beda spesialnya kalau yang tadi itu kan karena memang harus Jawa banget. Nah, kalau ini dia lebih ke Enak. kelapa. Gimana rasanya? enak banget.
Harus coba sih teman-teman semuanya ya. Ini sih kayak kalau misalnya di tempat lain kan banyak kosu gularen ya. Ini kosu gularen naik kelas sih menurut aku. Jadi kayak tambah lagi tasty flavornya tuh kayak nambah lagi gitu. Enak. Sip. Udah. Terima kasih Kerja ya. dulu. Terima kasih buat barista kembar yang udah dibuatin Kaloka sama Asta. Ya. Asta Blend ya. Kasih. Makasih banyak. Oh iya, pemirsa Doho TV dan juga teman Cendaria, selain nyicipin minuman, kita juga mau nyicipin makanan ya. Katanya sih ada snack-snacknya gitu. Bener. Ya. Nanti kita akan nyobain karena aku juga penasaran. Tapi aku juga tertarik sama yang ada di sini ya. Di sini kayaknya selain coffee shop, kayaknya anak-anak juga punya experience di sini Benar, ya. iya Kak. Ada apa aja sih Kak? Ini kayak ada mainan-mainan. Iya, ini mainan-mainan ini slime Oh, ya. gitu. Ada. Jadi kalau misalkan anak-anak mau ke sini itu mereka tidak hanya sekedar bermain-main yang nggak tentu ya, jalan-jalan enggak, tapi mereka juga harus kreatifnya dibangun. Nah, kayak gini, ini bisa membuat mereka jadi lebih kreatif mewarnai kayak gitu, Kak. Wah, seru banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibunya ngopi-ngopi cantik gitu ya, anak-anaknya bisa meningkatkan kreativitas di sini Benar. juga. Oke. Apakah ada kelas-kelas anak gitu Kak mungkin? Ada juga, jadi kita setiap 1 bulan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali ya. Itu diadakan di Astakara Cafe ini ya. Tapi buat teman-teman pun yang mau gabung boleh nanti. Jadi pantengin aja IG-nya Astakara Cafe. Oke, mungkin IG-nya ada di sebelah sini ya guys ya. Seperti itu. Oke, kita akan cicipin makanannya. Katanya Boleh. aku mau dikasih makanan yang enak yang ada di Astakara. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena kamu akan makan bareng sama aku habis ini, tetap di Doho TV. Ayo, ajakin aku. Yuk. Pemirsa Doho TV, teman Cendaria, kita ketemu lagi di Cendaria, kisah sederhana menginspirasi dunia. Dan aku udah duduk manis di sini. Ya. Udah nongki-nongki cantik di Astakara, view-nya langsung bandara, candi. Dibangun dari tahun berapa candinya? Udah tahun, nggak tahu ya. Udah lama pokoknya. Mungkin dipindah namanya gitu ya, dipindah dari candi mana situs ke sini nggak ya, nggak mungkin Nggak. ya. Oke, kita lagi nongki-nongki cantik yang katanya aku mau dikirimin makanan sama teman-teman. Iya, boleh deh. Ini kalau menu di sini sebenarnya ada makanan beratnya atau gimana? Iya, Atau snack aja? Ada snacknya, ada juga. Kalau makanan berat sih, ya bisa dikatakan makanan berat sih Kak juga. Tapi coba deh ya, saya langsung datangin makanannya. Boleh. Makanannya mana ya? Nah, Ya, ini tadi yang Jun ya? Yang Iya. kembar tadi. Wah, apa ini? nah. Ini makannya muluk gitu, ta? Enggak, pakai ini. Gimana? Boleh. Boleh, apa ini kakak? Ini namanya strudel yang tadi kita bahas ya. Misalkan kalau teman-teman mau dipanasin, dimakan di sini boleh. Ini strudel, kalau ini namanya painana. Oh, ini juga UMKM ya? UMKM juga. Nah, Oke, apalagi ini? selanjutnya ini ada yang namanya pizza. Oh, pizza. Pizza, Oh, ada juga ya. western-westernnya juga ada. Benar. Duh, enak banget. Boleh nggak dicicipin kameramen? Izin dulu, Oke. katanya kerja jangan makan gitu. Silakan. Aku mau nyicip inilah ya pizzanya ya. Permisi ya guys. Boleh. Oh, dia nih pizzanya kayak apa sih rasanya? Ini berapa sih Kak? Satu bulatan kayak gini? Satu bulan ini 23.000 aja Kak. Udah bisa, enak kan? Enak. Nah, Bentar ya. Ceritain dulu pizzanya, ceritain. Kamu yang kerja dulu. ya jadi ini pizza ini mini ya teman-teman ya. Jadi bisa didapatkan di Astakara Cafe. Ada juga pai nanas, ini pai nanasnya. Ini semuanya hangat ya. Habis langsung diturunkan dari oven ya. Kak, kalau misalnya kita mau ngadain acara di Astakara gitu ya, kita pengen ada makanan beratnya, Oh, boleh, bisa. kayak nasi atau tumpengan atau prasmanan gitu, bisa nggak sih Kak? Bisa. Jadi misalkan kalau teman-teman yang mungkin punya komunitas atau mungkin ingin mengadakan acara di Astakara Cafe bisa. Misalkan mau pesen menu-menu berat seperti tumpengan atau mungkin prasmanan atau mungkin nasi kotak besekan, itu bisa Kak Rati. Oke, Ya. bayar biayanya berapa kalau ngadain acara di sini? View bandara gitu loh. Iya, tetap semuanya itu bisa dibicarakan kok ya. Oke. Itu ada list nantinya, teman-teman bisa lihat. Kalau sekiranya nanti mungkin mau nambah juga boleh. Oke, Seperti yang itu penting sih Kak. terjangkau lah ya. Terjangkau untuk kantong-kantong kita ya. semuanya. Jadi jangan khawatir, walaupun di bandara tetap
kita bisa menyesuaikan budgetnya buat teman-teman. Kalau kopi-kopian berapa sih Kak? Kita nih takut loh ya kayak kalau mau mampir ke bandara mau ngopi-ngopi kan kalau bandara ini memang terkenalnya tempatnya pasti mahal gitu Iya. kan ya. Berapa Kak ini satu Cup apa sih ya. satu cup kayak gini kopi-kopian? Jangan khawatir buat teman-teman semuanya ya. Ini nih bandara ya, ngomongin bandara. Kafe 1 cup ini harganya dibanderol cuma hanya 25.000 Oh, Kak. sama kayak coffee shop pada umumnya ya? Iya, ini paling mahal loh. Paling mahal, Paling mahal 25. Oh 25. my god. Kita dari ada yang 13.000 itu juga ada Kak. Oke, gitu. terjangkau berarti I wanna buy ya. Iya, I wanna buy. I wanna bener. buy, terjangkau gitu ya guys ya. Aduh menarik banget nih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngadain acara atau apapun di sini ngumpul-ngumpul nongki-nongki cantik, bermain sama anak-anaknya, termasuk juga ada event-event edukasi, Iya. bisa banget mampir kemana? Ke Astakara mana Kak? Ke Astakara Cafe Shop yang ada di Bandar Udara Kediri. Oke, jadi worth it banget kalau misalnya weekendnya dibawa ke sini untuk nyicipin. Ada kopi-kopian khas Kediri juga, terus ada makanan-makanan oleh-oleh khas Kediri juga, sambil bisa ngedapetin edukasi yang ada di sini. Ini Kak, mumpung lagi didengerin sama teman Candaria Iya. dan pemirsa Doho TV, kira-kira apa gebrakan dari Pinarak dan Kopi Astakara yang bakal dinanti-nanti sama teman-teman yang ada di rumah gitu? Apakah ada acara-acara, event-event, atau harapannya apa nih buat masyarakat Kediri terhadap Pinarak dan juga Astakara ini Kak? Iya, jadi di Pinarak dan juga Astakara ini kita akan membuat satu event-event yang bisa dilakukan mungkin seminggu 2 kali, 1 bulan bisa 4 kali atau 8 kali ya tergantung dari eventnya nanti seperti apa ya, seperti event-event pelatihan seperti seminar-seminar kayak gitu ya, kayak digital marketing, gitu ya, business plan dan sebagainya. Kita lakukan itu Kak setiap seminggu sekali, kadang 2 minggu bisa sekali kayak gitu Kak. Yang penting itu semuanya untuk UMKM Kabupaten Kediri bisa lebih besar. Tapi tidak hanya sekedar itu juga sih Kak. Jadi event-event seperti anak-anak atau mungkin kalau di rumah teman-teman mengadakan pestanya untuk anak-anak ulang tahun gitu ya. Daripada di rumah bisa ya Kak di ya, sini, bisa ya. diadain di sini ya. Wah menarik ya, apalagi yang paling menarik adalah terjangkau, worth it dan sesuai budget itu loh. Benar. Jadi kita nggak khawatir gitu ya, takut harganya mahal gitu. Iya. Ternyata nggak juga, terjangkau banget. Harapannya apa nih untuk masyarakat Kediri dan juga masyarakat di luar Kediri tentang Pinarak dan juga Astakara ini Kak? Iya, harapannya adalah dengan adanya Pinarak dan juga dengan adanya Cafe Astakara ini, semoga nanti ke depannya bisa menjadi media atau tempat promosi, terutama adalah untuk produk-produk UMKM lokal ya. Dan juga nanti ke depannya bisa membuat produknya bisa dikenal di luar Kediri ya, terutama di Indonesia, meningkatkan ekonomi yang ada di sekitar Kediri. Betul, luar biasa. Semoga aja tercapai. Amin. Ya, semoga aja nanti Pinarak ini bisa menjadi tempat teman-teman UMKM belajar untuk bisa naik kelas dan produknya dikenal nggak cuma di Kediri aja, Indonesia, bahkan bentar lagi mau ada internasional kan di sini bisa dibawa jalan-jalan umroh gitu ya, pakai shawl dari Kabupaten Kediri, pakai katun dari Kediri gitu dibawa. Ini tenun Kakak. Oh tenun, sorry katun. Tenun dari Kediri bisa dibawa umroh. Benar. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya yang mau bergabung, mungkin teman-teman adalah UMKM gitu yang mau bergabung produknya. Benar, silakan. Bisa langsung menghubungi, ada nanti nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mau reservasi, yang mau ngopi-ngopi cantik, yang mau nongkrong-nongkrong cantik, atau mau ngadain acara arisan, ulang tahun, bisa juga untuk melakukan reservasi karena harganya sesuai budget banget. Dan juga buat teman-teman yang mau ngadain apa tadi, pelatihan-pelatihan ya Mas ya? Pelatihan-pelatihan, seminar-seminar. Yang mau ikut gitu ya? Benar, yang mau itu. ikut ya, bisa Silakan. pantengin Instagramnya berarti Iya. ya. Di bawah ini, tada! Di bawah ini ya guys ya, sekali lagi terima kasih banyak loh Mas Har ya. Ini udah Sama-sama, gini-gini Kak Rati. belum nih ya? Terima kasih banyak Mas Har. Gini-gini cek ombak maksudnya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Har, aku udah diajak keliling Pinarak gitu, aku udah diajak
ke Astakara juga udah dikasih cicip kopi Kediri yang emang enak banget. Sukses ya buat UMKM Kediri, sukses buat Pinarak, sukses buat Astakara. Dan boleh nggak nih aku sekalian minta izin kalau syutingnya Candaria di sini terus, boleh nggak? Sangat boleh banget. Boleh ya? Jadi buat apa namanya, nanti teman-teman Candaria bisa ikut serta juga di sini. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi ya. Baik pemirsa Doho TV dan juga teman Candaria, itu adalah akhir dari ngobrol-ngobrol aku sama Mas Har. Kita tadi sudah touring ke Pinarak ya, dan juga sudah nyicipin kopi di Astakara Coffee Shop yang ada di Bandar Udara Doho. Jadi buat teman-teman yang penasaran, udah nggak usah bingung ya, Sabtu Minggu ini atau mungkin besok gitu ya, bisa langsung aja meluncur ke sini, siapa tahu bisa ketemu Mas Har. Nanti dapat diskon nggak? Boleh dong, pasti. Ayo ketemu Mas Har minta diskon, tapi jangan minta gratis ya. Minta diskon ya guys ya. Dan yang pastinya teman-teman harus selalu nonton Candaria, kisah sederhana yang menginspirasi dunia, karena di setiap episodenya kita bakal mengundang atau mendengarkan cerita-cerita yang penuh inspirasi yang bisa aja cita-cita ini mengubah mindset kita untuk bisa lebih produktif dan lebih sukses lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku pamit dulu ya Mas Har. Terima kasih Kak Rati atas kasih. kunjungannya. Masya Allah, semoga sukses. Sukses. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.